Polisi menetapkan sopir truk kecelakaan maut yang menelan 10 korban jiwa di Jalan Sultan Agung, Bekasi sebagai tersangka. Sementara siswa yang menjadi korban kecelakaan mengalami trauma hingga meminta untuk pindah sekolah. Polres Metro Bekasi Kota Kamis siang menetapkan AS, sopir truk trailer yang mengalami kecelakaan di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi sebagai tersangka. Tersangka saat ini ditahan di Mapolres Bekasi Kota untuk menjalani proses hukum. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, jika ditemukan adanya kelalaian, AS bisa dijerat ancaman pidana 6 tahun penjara. Pada hari ini sudah kita baru selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama AS ya, di mana terhadap tersangka kita terapkan, kita kenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas ya. Sementara itu, pelaksana tugas Ketua Subkomite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ahmad Wildan menjelaskan, pihaknya tidak mengidentifikasi kondisi fatigue atau kelelahan yang dialami sopir truk saat mengemudi. Hal itu diawali dari distraction, kebingungan dia karena dia salah jalan, panik, kemudian saat cari jalan keluar memutar di mana, akhirnya dia coba masuk ke gigi 3, tapi ternyata masuknya ke gigi 7. Akhirnya meluncur kan, ketika meluncur saya tanya, Bapak ngerem-ngerem nggak? Ngerem-ngerem terus saya Pak, tapi nggak pakem. Rem trailer ditarik udah nggak bisa nahan lagi, dan terakhir dia katanya narik handbrake. Handbrake ditarik juga nggak berhenti. Nah ini Kak, saya memeriksa. Sementara itu, Farel, siswa SD Negeri 2 Bekasi Kota, Jawa Barat, salah satu korban kecelakaan truk kontainer, menderita patah tulang pada bagian kaki kanannya. Farel seringkali meringis kesakitan setiap kali sakit di kakinya muncul. Orang tua Farel mengatakan pasca kejadian, anaknya mengalami trauma dan meminta untuk pindah sekolah. Tadi udah bilang, saya mau pindah ya sekolah, karena apa? Dia nggak jelas. Jadi yang waktu pas kejadian sadar, yang masih kejadian itu dia sadar. Masih ngerasa kesakitan, kakinya ngeri. Terkait biaya pengobatan, berdasarkan keterangan keluarga korban, biaya rumah sakit sebagiannya akan ditanggung Jasara Harja, yakni sebesar 20 juta rupiah. Sementara untuk sisa biayanya belum diketahui apakah akan ditanggung keluarga atau dilimpahkan ke BPJS. Selain santunan, pihak keluarga berharap pemerintah Kota Bekasi dapat mengevaluasi keamanan di sekitar area sekolah. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengunjungi korban pada Kamis siang menyerahkan evaluasi keamanan ini ke PLT Wali Kota Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono. Pasti itu dilakukan khususnya sekolah-sekolah yang nempel di jalan besar ya. Kalau sekolah di daerah komplek relatif kan resiko lebih kecil. Tapi kalau di jalan-jalan besar seperti ini, akan kejadiannya saat jam istirahat, anak-anak jajan di luar, dan sebagainya. Nanti tentu Pak Tri yang akan melakukan respon. Makasih ya. Total ada 23 korban yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Ananda pada Rabu siang. Hingga Kamis siang, 3 pasien di Rumah Sakit Ananda dinyatakan meninggal, 9 masih menjalani perawatan, dan 11 diantaranya sudah pulang. Selain ke Rumah Sakit Ananda, korban kecelakaan juga dibawa ke RSUD Bekasi. Dari 11 orang yang dibawa ke RSUD Bekasi, 7 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang pemuda di Samarinda, Kalimantan Timur menderita luka bakar di sekujur tubuhnya diduga akibat tersengat aliran listrik saat memasang jaringan kabel listrik di salah satu rumah warga. Korban harus digendong saat diturunkan dari ketinggian 10 meter. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga di Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berusaha menyelamatkan Nur Haimi yang terjatuh di atap rumah warga pada Kamis siang. Pria yang merupakan pekerja instalasi listrik ini diketahui bersama 6 rekannya akan memasang jaringan kabel listrik di salah satu rumah warga. Namun korban yang pertama kali naik ke atas tiba-tiba berteriak dan terjatuh di atap. Diduga korban tersengat aliran listrik dari kabel udara PLN. Setelah
berhasil dibawa turun, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Pas saya evakuasi sudah muka hitam semua sudah. Teman-teman cuma dilihat dia aja. Aku bilang aku minta tolong aja. Yang penting pegangkan tangga tali, saya yang turunkan, insya Allah pasti. Orang yang kedua pas mau nyusul, langsung tiba-tiba kena setrum yang di atas 3 kabel itu. Yang 3 kabel. Oh yang di atas 3 kabel.